down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nazila Tiraya dari kelas 10 TJKT1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi IP address dan subnetting. Nah, di sini tuh ada beberapa materi yang beberapa pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua ada IP public dan IP private, yang ketiga ada classful dan classless addressing, yang keempat ada kasus subnetting, yang kelima ada konsep block subnet, dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Nah, jadi teman-teman, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jika suatu device ingin berkomunikasi, maka diperlukanlah IP address tersebut, teman-teman, atau identitas namanya. Nah, IP address yang tersedia saat ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, IP versi 4 itu memiliki 4 oknet, di mana pada setiap oknet itu memiliki 8 byte. Nah, jika dijumlahkan itu berarti punya 32 byte. Nah, sedangkan subnetting itu adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik subnetting itu membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP seperti IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada IP address public dan private. Nah, teman-teman, IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal nih, kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain-lainnya itu, maka secara tidak sadar itu kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, alamat IP private itu biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau yang disingkat NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini ada gambar kelas dan range IP address. Yang pertama ada kelas A, range IP address-nya itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, kelas B itu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, sedangkan kelas C itu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini ada classful dan classless addressing. Nah, classful itu pengalamatan IP berdasarkan kelasnya, dan sedangkan classless itu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelasnya. Nah, seperti di materi sebelumnya itu IP address private itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Nah, sedangkan IP address public itu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Di sini teman-teman sudah saya cantumkan foto dari kelas-kelas IP address public. Di sini ada kelas A, B, C, D, dan E. Sedangkan di sini itu gambar dari IP address public. Di sini ada kelas A, B, dan C. Di sini juga ada slice 8 untuk kelas A dan slice 16 untuk kelas B, sedangkan slice 24 itu untuk kelas C. Nah, berbeda dari
IP address public itu berbeda dari IP address private itu dari nilai otek pertama ya teman-teman. Seperti kalian juga bisa lihat ini ditulis secara berbeda. Nah, selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kalian akan melakukan beberapa proses seperti private yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang digunakan. Nah teman-teman, agar kita semua tidak bingung untuk bagaimana sih cara menghitung subnetting, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus subnetting dan kita akan menghitungnya bersama-sama ya teman-teman. Nah, ini kasus subnettingnya. Misalkan saya punya 12 PC ini. Nah, saya itu menggunakan IP kelas B, yaitu 172.1.16.0.0 sampai dengan seterusnya. Nah, yang akan kita cari itu nilai X ini ya teman-teman. Jadi, caranya itu yang pertama kita mencari 2 pangkat berapa agar hasilnya itu 12 dan kurang dari 12 atau jumlah PC-nya ya teman-teman. Nah, kita tuh mendapatkan 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, untuk mencari prefix itu kita menggunakan rumus jumlah byte dikurangi angka perpangkatan tadi. Nah, kenapa kita menggunakan jumlah byte-nya itu 32? Karena kita itu menggunakan IP versi 4. Nah, IP versi 4 itu memiliki jumlah byte 32 byte. Jadi 32 dikurangi 4 sama dengan 28 atau slice 28. Nah, sedangkan kita untuk mencari total IP itu kita menggunakan rumus 2 pangkat 32 dikurangi 28. 32-nya itu dari jumlah byte, sedangkan 28-nya itu dari hasil prefixnya. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4 dan sama dengan 16. Nah, untuk kita mencari subnet mask itu kita menggunakan rumus 256 dikurangi 16. 16-nya itu dari total IP-nya. Nah, sedangkan 256 itu merupakan jumlah total IP address-nya. Jadi 256 dikurangi 16 sama dengan 260. Jadi hasil subnet mask-nya itu 255.255.255.240. Nah, selanjutnya kita akan mencari IP network dan IP broadcast. IP network itu merupakan IP yang paling depan ya teman-teman, atau IP pertama. Sedangkan IP broadcast itu IP yang paling terakhir atau IP belakang. Nah, di sini untuk blok subnet di IP network yang pertama itu ada 0 dan selanjutnya itu 16. 16 itu merupakan dari jumlah total IP. Lalu selanjutnya itu ada 32. 32 itu merupakan dari jumlah total IP, yaitu 16 ditambahkan lagi dengan jumlah total IP 16 nya tersebut. Jadi 16 tambah 16 sama dengan 32. Sedangkan IP broadcast itu untuk blok subnet yang pertama itu 15. Nah, kenapa 15? 15 itu merupakan dari IP network yang 16 ini dikurangi 1. Jadi 15. Nah, sama juga yang dengan untuk blok subnet yang kedua di IP broadcast itu 31, itu karena 32 dikurangi 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba mencari range IP-nya. Setelah memperoleh blok subnet, di sini kita bisa langsung menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu 0 dan juga 15. Jadi karena saya menggunakan IP kelas B, maka IP yang diperoleh yaitu 172.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Nah, seperti yang kita ketahui, IP network dan IP broadcast ini itu tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi range IP yang akan kita gunakan yaitu 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep blok subnet. Di sini ada IP network dan IP broadcast beserta blok subnetnya ya teman-teman. Di sini juga ada PC 1 yaitu 10.10.10.2 dan PC 2 itu 10.10.10.16 dan 10.10.10.61. Di sini ada contoh gambar. Dari gambar ini kita ibaratkan ini merupakan sebuah apartemen dengan 3 lantai teman-teman. Nah,
Jika device-device ini menggunakan blok subnet yang sama, maka mereka akan bisa saling berkomunikasi. Jadi kuncinya itu mereka harus menggunakan blok subnet yang pertama. Ini ya teman-teman, 0 dan 31. Di mana lantai 1 sampai dengan lantai 3 itu menggunakan blok subnet yang pertama. Misal mau menggunakan blok subnet yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga itu tidak apa-apa. Yang terpenting itu mereka itu harus sama dari lantai 1 dan lantai 3 agar bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada IP versi 4 delivery type. Di sini ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast itu merupakan one-to-one communication atau proses pengiriman data tepat yang diterima oleh satu host saja. Contohnya itu ada IP kelas A, B, dan C. Jadi IP kelas A, B, dan C itu menggunakan tipe delivery unicast. Di sini ada contoh. Jadi ini adalah pengiriman dari satu perangkat ke satu host saja ya teman-teman. Lalu yang kedua ada multicast. Multicast itu merupakan one-to-many communication atau multicast itu merupakan pengiriman dari satu host ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan atau yang sudah dibuat grup. Contohnya itu ada grup IP kelas D. Ini ada contoh gambarnya. Jadi ini itu misalkan di sini itu ada grup dan nama grupnya itu merupakan grup kuning. Nah, nanti di grup kuning ini itu akan ada tujuan pengirimannya, yaitu ke sini dan ke sini ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada broadcast. Broadcast itu merupakan one to all communication. Jadi broadcast itu merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan. Contoh itu cara kerja ARP. Ini ada contoh gambarnya teman-teman. Jadi itu dari satu host ini dikirim ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan broadcast domainnya. Nah, selanjutnya itu ada konsep switch dan router. Switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network, dengan router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi seperti ini teman-teman, ini ada beberapa port LAN. Jadi kita tuh bisa menghubungkan kedua ini, kecuali dengan port LAN yang pertama teman-teman. Kalian bisa menghubungkan port LAN yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima, kecuali itu yang port LAN pertama ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.